Robert Ben Rhodes, pembunuh di halte truk, spesialis rute perjalanan lintas negara bagi Amerika, diduga mengeksekusi ratusan nyawa dengan sadis. Motif menawarkan tumpangan kepada korban, menyekap, menyiksa, memperkaos, dan mengeksekusi mereka. Buku catatan korban Walters, cerita tangan tentang korban Ricky, dan alat-alat eksekusi. Psikopat yang mendalami BSDMS, penyimpangan S, alat-alat penyiksaan yang mengerikan, foto korban Walters yang diambil sebelum dieksekusi. Dua pasang korban tewas mengenaskan yang berhasil diidentifikasi dan berhasil menggiring Robert ke jeruji besi. Diduga masih ada ratusan nyawa yang menjadi korban selama 15 tahun perjalanan lintas sang monster. Patricia Walsh, 24 tahun, Douglas Chikoski, 28 tahun, Regina Walters, 14 tahun, dan Ricky John, 17 tahun. Robert Ben Rhodes, Truck Stop Killer, beraksi selama kurang lebih 15 tahun dari tahun 1975 sampai 1990. Seorang pengemudi truk gandeng besar dengan rute lintas antar negara bagian di Amerika. Ben diduga terlibat dalam banyak perburuan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan eksekusi penumpang gelap. Target utama Ben adalah gadis belia yang umumnya sedang melakukan perjalanan jarak jauh, seorang pelarian, penumpang gelap, atau bahkan pekerja es komersial. Ben menggunakan kabin belakang mobil truk gandengnya itu sebagai kamar eksekusi. Kabin yang dirancang menyerupai sebuah kamar khusus untuk melancarkan aksi bejatnya. Korban akan disekap dan disiksa di kabin ini dengan mengikat, memborgol, menggantung mereka di dalam kabin belakang truk. Di kabin ini juga tempat Ben akan memperkaos korban secara rutin hingga berbulan-bulan sampai akhirnya dia menemukan target selanjutnya. Target Ben umumnya adalah gadis belia, beberapa yang terungkap diantaranya bahkan masih berusia di bawah 15 tahun. Jika korban yang menumpang adalah sepasang pria dan wanita, biasanya Ben akan segera mengeksekusi korban pria dan menyekap korban wanita sebagai budak penyiksaan dan pemerkosaan, dan pada akhirnya akan dieksekusi dengan cara yang luar biasa sadis. Catatan kepolisian mengungkapkan dari beberapa korban ditemukan luka trauma parah di kepala dan badan karena ditembak dengan senpi. Jasad korban akan dibuang begitu saja di tempat sampah atau bahkan di tepi jalan sesuka hati Ben. Ben percaya bahwa jalur lintas bukanlah tempat yang cocok untuk berhenti dan mengamati pemandangan. Jadi jalur lintas adalah tempat yang paling tepat menurutnya. Jalur lintas yang menghubungkan beberapa negara bagian Amerika adalah jalan lintas yang super panjang dan mostly tidak berpenduduk di sepanjang jalan. Dan jarang ada penduduk yang melakukan aktivitas di sepanjang jalan tersebut kecuali supir truk lintas yang mengemudikan truknya dan biasanya tidak pernah berhenti di sembarang tempat. Truk lintas biasanya hanya akan berhenti di halte truk. Jadi ini merupakan tempat yang paling tepat untuk membuang sesuatu, termasuk jasad manusia yang bakal sulit dilacak nantinya. Kita akan bahas profil Robert Ben Rhodes. Ben lahir tahun 1945 di Council Bluffs, Iowa, Amerika. Ben dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya seorang prajurit angkatan darat yang terlibat dan ditempatkan di medan perang di Jerman Barat. Ben terbentuk menjadi bocah dan remaja yang kuat secara fisik dengan mental yang sakit. Masa muda Ben yang sering terlibat perkelahian, bahkan di usia 17 tahun dia ditangkap kepolisian atas kebiasaannya berkelahi dan merusak kendaraan orang. Ben sempat bergabung dengan korps militer tapi dipecat karena terlibat perampokan. Ayah Ben juga seorang yang bermasalah, dipecat di Angkatan Darat, lalu terlibat kasus penghilangan nyawa seorang gadis belia dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri sebelum menghadapi tuntutan pengadilan. Ben yang dipecat dari marinir menemui banyak penolakan saat mencoba melamar ke bagian penegakan hukum. Dia tidak pernah diterima karena status pemecatan tidak terhormat di marinir. Tahun 1980, Ben mulai bekerja sebagai supir truk jarak jauh yang disebut truk lintas. Ben pernah menikah 3 kali, hidup dalam kegagalan rumah tangga, hanya memiliki seorang anak yang juga tidak pernah dia kenal karena Ben berpisah dengan ibu sang anak. Di usia 30-an, Ben mulai terlibat minat mempelajari BDSMS, sebuah praktik atau permainan peran erotis yang melibatkan pemaksaan, pelecehan, mendominasi, dan menuntut ketundukan. Penyimpangan sadomasokisme, sebuah perilaku penyimpangan S yang menjurus kepada penyiksaan, kesakitan, baik sebagai pemberi maupun penerima. Ben mengalami sebuah perubahan interpersonal atau antarpribadi yang menjurus ke penyimpangan mental. Korban pertama penyimpangan Ben ini adalah istri ketiganya, Deborah Rhodes, yang akhirnya meninggalkan Ben. Sejak mulai bekerja sebagai supir truk lintas inilah Ben mulai mencari mangsa untuk mempraktekkan minat dan penyimpangan-penyimpangan yang dia pelajari. Ben ditangkap tahun 1990 berkat laporan seorang korban yang berhasil selamat melarikan diri, yaitu Shanna Holtz, seorang gadis yang berusia 18 tahun. Kegiatan Ben terdeteksi tahun 1989 dengan korban yang ditemukan pertama kali tahun 1990. Sisa-sisa kerangka sepasang suami istri ditemukan di 2 tempat berbeda, yaitu Patricia Candace Walsh, 24 tahun, di Millard County, Utah,
dan suaminya Douglas Scott Gikoski, 28 tahun, di Ozona, Texas. Ben ditangkap berkaitan dengan penemuan dua kerangka korban ini oleh divisi Texas Ranger. Dari pengakuan Ben, disebutkan sepasang suami istri ini menumpang truknya, dan Ben langsung mengeksekusi Gikoski dan membuang jasadnya di Sutton, Texas. Sedangkan Patricia Walsh ditahan dan disekap sebagai budak esnya selama seminggu lebih dan dieksekusi dengan mendor 4 kali di kepala dan lehernya. Jasadnya dibuang di Millard County. Mereka adalah pasangan suami istri yang diduga sedang melakukan perjalanan religius misionaris yang bertujuan menyebarkan Kristus selama perjalanan. Sebuah pengakuan dari saudara Patricia Walsh. Sebulan setelah Walsh, Ben menculik seorang gadis belia bernama Sana Holtz, gadis 18 tahun. Holtz berhasil melarikan diri dan melaporkan Ben, tapi tidak mengajukan tuntutan. Holtz adalah salah satu korban Ben yang selamat. Korban berikutnya adalah Regina K. Walters, gadis belia yang baru berusia 14 tahun, ditemukan naked dan membusuk, kondisi yang sangat mengenaskan. Tanggal 29 September 1990 di sebuah gudang kosong Greenfield, Illinois. Regina sudah dinyatakan hilang selama 7 bulan sebelum ditemukan dan teridentifikasi. Regina dilaporkan hilang karena melarikan diri dari rumah bersama pacarnya Ricky Lee Jones yang juga berusia 17 tahun di Pasadena, Texas. Jones langsung dieksekusi dengan cara dicekik sampai kehilangan nyawa oleh Ben saat ada kesempatan. Sedangkan Walters disekap, diborgol, digantung di kabin penyiksaan. Regina dijadikan sebagai budak penyiksaan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya dieksekusi dan jasadnya ditemukan di beberapa tempat Illinois dan Harleton, Texas. Regina kehilangan nyawa karena disiksa dan dieksekusi dengan ditembak di bagian kepala. Ben ditangkap tanggal 1 April 1990 saat seorang patroli jalan lintas Arizona Casa Grande melihat truk Ben yang sedang berhenti di tepi jalan dengan lampu hazard yang menyala. Petugas tersebut yang bernama Trooper Mike Miller mendekati truk tersebut dan menyelidikinya. Miller terkejut saat melihat ke dalam truk tersebut di mana dia menemukan seorang wanita dalam kondisi naked, terikat dan terborgol penuh luka. Dengan seketika wanita tersebut berteriak meminta pertolongan. Ben yang ada di tempat menyerahkan senjata api dan menyerahkan diri saat itu. Dari penahanan ini, penyelidikan dimulai sehingga menemukan berbagai bukti lain yang mengarahkan mereka ke korban-korban Ben lainnya. Foto-foto Walsh, Walters, dan korban lainnya ditemukan di rumah sang psikopat. Ben langsung dijebloskan ke penjara di Manchester, Randolph County, Illinois, tahun 1994. Ben mengaku bahwa kegiatan sadis itu sudah dia lakukan sejak tahun 1975, menawan mengeksekusi korbannya. Catatan rute dan waktu perjalanan yang dilaluinya dianalisis oleh petugas, di mana ditemukan begitu banyaknya korban hilang, laporan penemuan jasad, kerangka tanpa identitas di sepanjang jalur yang pernah dilalui Ben, seperti melihat sebuah peta yang mengerikan. Tahun 1994, Ben dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atas penghilangan nyawa tingkat pertama Regina K. Walters dan Ricky Lee Jones. Tahun 2005, Ben dipindahkan ke Utah untuk menghadapi tuntutan susulan atas penghilangan nyawa Walsh dan suaminya Douglas Gikoski walaupun akhirnya dibatalkan atas permintaan keluarga Walsh. Ben dituntut penjara seumur hidup setidaknya 2 kali. Banyak yang percaya bahwa korban Ben mungkin mencapai 50-an bahkan 100 orang selama menjalankan truknya di jalan lintas antar negara bagian tersebut. Jika teman-teman melihat gambar peta di awal prolog cerita ini, teman-teman akan melihat begitu banyak titik-titik merah dan kuning di peta tersebut. Titik merah tersebut adalah titik di mana Ben berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Sedangkan titik kuning adalah titik di mana laporan-laporan orang hilang, penemuan jasad, dan kerangka manusia. Sejauh ini ada beberapa ratus laporan diterima kepolisian ataupun ranger lintas, mencapai 500 bahkan 1000 laporan. Dengan tersangka yang diduga juga mencapai ratusan orang dan mereka semua umumnya adalah supir truk lintas. Jalan lintas antar negara bagian adalah jalur yang sangat berbahaya saat itu karena sulitnya pengawasan. The Great Basin Murder adalah sebuah sebutan untuk penemuan beberapa kerangka korban yang berhasil diidentifikasi dan ditemukan di sepanjang jalan lintas antar negara bagian Wyoming, Utah, Nevada, dan Idaho. Beberapa di antaranya adalah korban dari Robert Ben Rhodes. Ben adalah salah satu contoh kriminal yang terbentuk karena gangguan mental. Dengan histori masa kecil tanpa figur seorang ayah, masa muda yang penuh masalah, karir yang hancur, dan kehidupan rumah tangga yang gagal, membentuk penyimpangan yang akhirnya dilampiaskan kepada korban. Stay safe dan selalu waspada, teman.